Ada yang kenal dengan seorang yang bernama Mark Sikes? Kalau banyak yang tidak mengenal siapa dirinya, namun pasti banyak yang tahu karyanya. Karyanya adalah yang membuat dunia Timur Tengah sampai saat ini selalu berperang. Dialah yang menciptakan gerakan-gerakan milisi yang kemudian membentuk negara-negara dan memecah belah Timur Tengah. Seperti sekarang ini. Bayangkan dunia di peta geopolitik di tahun 1900-an di Timur Tengah. Maka belum ada yang namanya Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Mesir, dan lain sebagainya. Dunia Barat hanya melihat wilayah itu kaya dengan minyak bumi dan gas. Wilayah itu dihuni kelompok manusia yang tinggal di gurun pasir mayoritas beragama Islam. Yang sekutu Barat lihat adalah hanya sumber daya alamnya dan bagaimana menaklukkannya. Karena Ottoman Turki, kerajaan Ottoman Empire, menguasai wilayah itu lebih dari 400 tahun. Maka sebuah operasi intelijen dilakukan oleh pihak Inggris dan Perancis waktu itu. Sehingga ada yang namanya Kolonel Sir Theodore Benvenuto Mark Sikes yang merupakan penasihat diplomatik Inggris khususnya yang berkaitan dengan Timur Tengah pada Perang Dunia Pertama. Mark Sikes berperan besar dalam perjanjian Sikes dan Picot yang dibuat ketika perang sedang berlangsung sehubungan dengan pembagian kerajaan Ottoman Turki oleh Inggris dan Perancis. Juga Mark Sikes merupakan negosiator utama dalam deklarasi Balfour. Kita sudah diingatkan apa itu deklarasi Balfour, yaitu dukungan kerajaan Inggris untuk kaum Zionis agar punya wilayah untuk mendirikan sebuah negara. Surat itu tertuju pada Rothschild, salah satu deklarator di Jewish Congress di Basel, Switzerland, untuk mendirikan negara Yahudi, di mana gerakan itu disebut Zionis. Pada usia muda, sekitar 25 tahunan, Sikes telah menerbitkan banyak buku, seperti Taktik dan Pelatihan Militer di Ordel, buku Latihan Infanteri, 2 buku perjalanan, Darul Islam, dan Through Past 5 Turkish Province atau melalui 5 provinsi Turki. Dia juga menulis The Caliph Last Heritage, A Short History of the Turkish Empire. Paruh pertama berisi ikhtiar singkat geografi politik di Timur Tengah hingga masa kejayaan Ottoman, sedangkan yang paruh kedua berisi uraian tentang perjalanan penulis di Asia Kecil dan Timur Tengah. Buku terakhir inilah yang menjadikan dunia mengetahui apa dan siapa Mark Sikes yang tugasnya sebagai agen rahasia atau intelijen yang hanya satu, yaitu merubuhkan Ottoman Empire atau merobohkan kerajaan Ottoman Turki. Bagaimana Sikes bisa merobohkan kerajaan Ottoman yang sangat kuat waktu itu? Yang dilakukannya adalah dengan membangun banyak milisi di setiap daerah di Timur Tengah. Di Yaman, di Sudan, di Mesir, di Kuwait, di Uni Emirat Arab, di Oman, yang mana milisi itu biasanya diambil dari para kabilah, para pemimpin adat lokal, kemudian dibangun rasa kedaerahannya, dilatih perang dan diberikan senjata. Di kemudian hari mereka menjadi raja-raja di wilayah negara-negara tersebut. Di kemudian hari semua jadi negara yang di awalnya mereka melawan kerajaan Turki. Mereka memerdekakan diri. Yang diinfiltrasikan oleh Mark Sikes adalah nasionalisme kedaerahan, di mana ketika mereka jadi negara, maka kekayaan alamnya akan dikelola oleh Inggris. Dan saat ini Amerika tentunya yang menyalip Inggris. Selain membangun milisi atau kekuatan pemisah agar hegemoni Ottoman digerogoti dari dalam wilayahnya sendiri, Mark Sikes juga merancang bendera negara-negara yang dibangun pergerakannya untuk berperang melawan kerajaan Ottoman. Saking tidak kreatifnya, bendera tersebut hanya bermain di 4 warna, yaitu warna hitam, putih, merah, dan hijau. Perhatikan bendera negara Irak, Sudan, Syria, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Jordan, Palestina, Kuwait, semua warnanya sama, yang itu dibolak-balik aja warna itu. Gerakan nasionalis kedaerahan itu dikenal juga dengan nama Arab Revolt atau Arab memberontak. Sehubungan dengan informasi ini, maka kita, Indonesia, harus bercermin. Banyak negara besar bermain di Indonesia, menunggangi elit politik yang selalu ingin berkuasa selamanya, dan mereka juga bisa memanfaatkan pihak oposisi selama mereka berdua, incumbent dan oposisi, haus jabatan dan haus kekuasaan, lalu mau melacurkan kekayaan alam Indonesia. Apa yang Mark Sikes lakukan di kemudian hari menjadi template dunia intelijen, di mana video ini akan menjelaskan bagaimana intelijen masuk ke sebuah negara dan menghancurkan negara tersebut untuk kepentingan mereka. Bukan menjadi rahasia lagi kalau CIA, lembaga intelijen Amerika, sering menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Ada 5 hal yang mereka lakukan dan sampai sekarang mereka masih tetap melakukannya. Yang pertama yang dilakukan adalah, dan yang ini adalah paling sering, yaitu membiayai oposisi. Cara ini adalah cara yang paling aman dan metode paling murah dari CIA. Bisa hanya memodali memberi uang kelompok oposisi atau memodali mereka yang akan melakukan kudeta. Iran di tahun 53, Vietnam di tahun 63, Brazil, Guatemala, salah satu operasi intelijen
dengan model ini yang dilakukan oleh Amerika. Cara nomor 2 yang paling sering dilakukan adalah dengan assassination atau pembunuhan. Membunuh pemimpin lalu menggantikan dengan pemimpin yang pro-Amerika. Misalnya Patrice Lumumba di Kongo, dan banyak lagi pemimpin-pemimpin berbagai negara yang tidak jelas kematiannya tapi didesain oleh Amerika agar digantikan dengan pemimpin yang pro-Amerika. Lalu, cara ketiga yang paling sering dilakukan oleh CIA adalah melumpuhkan ekonomi, atau dalam bahasa akademinya adalah economic assassination. Perang tarif dengan Cina, embargo perdagangan, dengan cepat akan merubuhkan sebuah negara seperti Kuba sampai sekarang di embargo. Kemudian Chile di tahun 70-an ketika Allende yang melakukan nasionalisasi atas aset-aset Amerika membuat Presiden Nixon memerintahkan CIA dengan kalimat make Chilean scream atau membuat bangsa Chile menjerit. Yang terakhir, Pinochet mengkudeta Allende. Dua hal itu dilakukan di sana. Tekanan secara ekonomi lalu mendukung kudeta oposisi. Lalu saat ini misalnya serangan mata uang lira di Turki yang menjatuhkan 40% nilai Turki dalam setahun terakhir dan membuat banyak investasi keluar dari Turki. Kemudian juga Venezuela diserang dengan economic hitman sehingga inflasinya lebih dari 1000%. Indonesia di tahun 1997 adalah bagian dari economic assassination untuk merubuhkan rezim Soeharto. Kemudian saat ini yang paling sering dipakai adalah nomor 4, yaitu pengambil alihan kendali atas media. CIA akan membeli koran, membeli TV, membeli radio untuk merubah opini publik dan melakukan kampanye anti penguasa yang anti Amerika. Di Italia, CIA pernah membeli koran Rome Daily American agar Italia tidak jatuh ke tangan komunis. Namun sekarang petinggi CIA pernah berkata lebih gampang membeli wartawan dan redakturnya daripada membeli koran atau media. Karena itu, banyak sekali sekarang foreign jurnalis yang dibayar oleh CIA, dan di media warfare ini kuncinya adalah kendali informasi, di mana sekarang meluas ke internet dan medsos dengan analitik strateginya. Terakhir adalah membangun kepanikan atau menciptakan chaos, menciptakan ketegangan sosial. Seringnya ada demo atau street protest, itu adalah bagian menciptakan kekacauan atau chaos. Turun ke jalan berdemo adalah CIA style sekali. Coba lihat, coba ingat-ingat di Indonesia yang sedikit-sedikit turun ke jalan, belakangnya pasti siapa? Kita bahas detailnya di chapter yang lain. Dan pastikan mereka yang turun ke jalan itu tidak tahu apa motif asli demo tadi. Itu adalah kunci sukses demo. Misalnya tokoh Iran Muhammad Mossadegh yang menasionalisasi aset minyak Inggris di tahun 53, digalanglah demo besar-besaran sampai terguling, dan kemudian boneka Amerika Syah Iran dijadikan monarki lagi. Juga demo panjang Hong Kong saat ini, demo besar misalnya kemarin di Malaysia untuk menggulingkan Najib yang pro Cina beberapa tahun yang lalu. Ini semua adalah sedikit informasi tentang organisasi rahasia dan bagaimana operasinya, dan masih banyak lagi yang sebenarnya kita tidak tahu. Jadi ke depan ada baiknya Indonesia hati-hati. Kita harus punya strategi berlapis dan bermain cantik. Baru nanti kita salib mereka semua di tikungan. Barulah Indonesia bisa jadi negara besar.